Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas J20 beserta dosen Ibu Niken. Kali ini kami dari kelompok 3 ingin mencoba mempresentasikan tentang Human Resource Management dengan case study adalah PT Telkom. Dan ini merupakan anggota kelompok kami, itu terdiri dari 6 orang. Nanti selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa teori yang disesuaikan dengan studi kasus PT Telkom Indonesia. Yang kita bahas adalah tentang pertama employee testing dan selection, interviewing candidates, dan training and developing employees. Untuk yang pertama kali kami akan bahas employee testing dan selection. Di buku dijelaskan mengenai employee testing dan selection, tujuannya adalah mencari kandidat yang tepat sesuai job description hasil dari job analysis yang dilihat dari aspek knowledge, skill, dan abilities maupun other kompetensi agar si karyawan, calon kandidat atau calon karyawan itu sesuai dengan job description yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ada beberapa alasan kenapa karyawan melakukan employee testing dan selection. Salah satunya adalah perusahaan perusahaan menginginkan karyawan yang langsung dapat perform terhadap divisinya maupun company-nya gitu. Dan yang kedua adalah mengenai rekrutmen pasti akan mengeluarkan biaya gitu, makanya rekrutmen itu harus selektif dan tepat gitu karena ada biaya yang dikeluarkan untuk mencari kandidat yang sesuai dengan perusahaan. Yang ketiga adalah paling penting adalah setiap karyawan harus memiliki background check yang bagus, tidak terkait dengan konsekuensi hukum karena ini akan berdampak bagi perusahaan jika karyawan itu diterima di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah the basic of testing and selecting employee. Ada dua karakter, yaitu pertama reliability dan validity. Apa yang dimaksud dengan reliability? Adalah konsistensi suatu tes atau alat ukur sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya atau tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Sedangkan validity adalah sejauh mana alat ukur yang digunakan mengukur untuk apa sesuatu yang telah diukur. Berikutnya adalah bagaimana memvalidasi sebuah tes. Di dalam buku dijelaskan ada beberapa langkah yang ditetapkan dalam memvalidasi sebuah tes. Yang pertama adalah analyze the job, yaitu menganalisa pekerjaan dengan salah satunya prediktor, spesifikasi pekerjaan tersebut, tentang knowledge, skill, attitude, dan other competencies. Yang kedua adalah choose the test. Ada beberapa contohnya, test battery atau single test. Test battery adalah beberapa beragam tes atau beberapa tes atau single test. Tujuannya adalah untuk menguji suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui performance dan kemampuan secara individual atau secara keseluruhan. Yang ketiga adalah administer the test, mengelola tes, skor karyawan yang saat ini dengan kinerja saat ini, dan kemudian mengukur kinerja dan dengan skor sebelumnya. Yang keempat adalah relate the test scores and criteria, yaitu menghubungkan skor tes dengan kriteria yang sudah ada menggunakan correlation analysis. Dan kelima adalah tentang cross validate and revalidate, yaitu memvalidasi atau silang ulang atau cross check, mengulang langkah 3 dan 4 tadi dengan sampel karyawan yang berbeda. Selanjutnya adalah dalam kasus PT Telkom Indonesia, employee test dan selection melalui beberapa tahap yang sudah dilakukan secara online. Ini sudah kami validasi kepada salah satu karyawan PT Telkom Indonesia yang di bidang SDM bahwa calon karyawan yang pertama adalah melalui rekrutmen telkom.co.id untuk mendaftarkan dirinya menjadi calon kandidat karyawan yang akan dipilih. Setelah ini merupakan salah satu bentuk job desk yang dilampirkan oleh PT Telkom Indonesia terkait pekerjaan dan calon karyawan yang dibutuhkan. Nah, setelah itu, setelah melalui proses administratif melalui online, calon karyawan akan memasuki Assessment Center Indonesia, dan ini dimiliki oleh PT Telkom sendiri. Ini salah satu bentuk tes dan seleksi awal, tahap awal sebelum melakukan nanti interview dengan user dan tes-tes selanjutnya. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh PT Telkom Indonesia, salah satu bentuk employee test dan selection karyawannya.
Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vivi terkait work sample dan simulation. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa tools untuk proses seleksi yang melibatkan work sampling dan simulation. Teknik seleksi work sampling mengharuskan kandidat melakukan satu atau beberapa contoh tugas pekerjaan sehingga kinerja kandidat yang bersangkutan dapat diprediksi. Kelebihan dari work sampling adalah konten work sampling ini adalah tugas yang sebenarnya yang harus dilakukan, tidak berkaitan dengan faktor kepribadian pelamar dan menunjukkan validitas yang lebih baik. Selanjutnya, situational judgment test. Tes ini dirancang untuk menilai penilaian pelamar mengenai situasi yang dihadapi di tempat kerja. Biasanya, kandidat diberikan kasus sebuah situasi yang menantang dalam pekerjaan, kemudian diminta memilih satu di antara beberapa opsi tindakan yang dapat dilakukan. Nah, opsi inilah yang kemudian dinilai. Metode seleksi selanjutnya adalah assessment center, yaitu suatu simulasi di mana kandidat diminta untuk melakukan berbagai tugas realistis dalam situasi hipotetis dan dinilai berdasarkan kinerja mereka. Assessment center biasanya juga melibatkan beberapa tes, diskusi kelompok, dan permainan manajemen. Selanjutnya, situational test dan video-based simulation. Situational test mengharuskan kandidat untuk menanggapi situasi yang mewakili pekerjaan, seperti work sampling, the in basket. Sama seperti work sampling dan the in basket, sementara simulasi berbasis video menyajikan kepada kandidat beberapa situasi terkait pekerjaan melalui video online atau komputer, masing-masing diikuti oleh satu atau lebih pertanyaan pilihan ganda yang harus diselesaikan oleh kandidat. The Miniature Job Training dan Evaluation Approach melibatkan kandidat pelatihan untuk melakukan beberapa tugas pekerjaan dan kemudian mengevaluasi kinerja mereka sebelum kandidat tersebut dipekerjakan. Nah, sementara selanjutnya untuk realistic job review, di sini perekrut menanyakan preferensi kandidat terkait jenis pekerjaan, waktu dan jadwal kerja, kemudian menjelaskan tentang pekerjaan dan situasi kerja yang akan dihadapi. Bisa jadi banyak kandidat yang mundur setelah realistic job review, namun kandidat yang bertahan menghasilkan turnover yang lebih rendah bagi perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum memilih atau menggunakan alat seleksi atau alat tertentu dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Di antaranya adalah faktor reliability dan validity dari tools yang digunakan. Juga investasi yang dibutuhkan dan keuntungan atau manfaat dari tools tersebut. Nah, tabel berikut merangkum validitas, potensi dampak merugikan, juga biaya dari beberapa metode seleksi yang populer. Contohnya di sini kita melihat assessment center, itu tingkat validity-nya adalah moderate to high, sementara dampak merugikannya itu rendah sampai sedang, ya, tergantung faktor exercise yang digunakan. Nah, sementara untuk cost-nya, untuk cost penyelenggaraan suatu assessment center ini lebih cenderung lebih tinggi. Oke. Nah, terkait dengan rekrutmen dan seleksi di PT Telkom, di sini proses rekrutmen dan seleksi PT Telkom meliputi 3 tahap. Ya, tahap 1 terdiri dari seleksi dokumen, jadi di sini yang dilihat adalah data diri, juga ijazah dan sertifikat, ya, atau dokumen-dokumen pendukung lainnya. Nah, kemudian tes online. Nah, tes online-nya meliputi tes potensi akademik, knowledge assessment, English ability test. Kemudian setelah tahap 1, apabila kandidat lolos, maka mereka akan masuk ke tahap kedua, di mana di tahap kedua ini akan diselenggarakan online interview, kemudian kandidat harus menyerahkan essay dan juga surat referensi dari 2 pemberi referensi. Nah, selanjutnya, pada tahap ketiga proses seleksi calon karyawan, PT Telkom menggunakan metode assessment center dengan kombinasi testing, yaitu melalui psikotes dan tes bidang pekerjaan. Kemudian ada focus group discussion dalam format leaderless group discussion, atau juga apabila bukan FGD maka akan digunakan business games, simulasi bisnis. Nah, kemudian yang terakhir dari assessment
tersebut adalah panel interview yang melibatkan 3 interviewer yang terdiri dari user, HR, dan juga psikolog. Nah, tahap ketiga dari proses rekrutmen dan seleksi PT Telkom ditutup dengan tes kesehatan. Selanjutnya tentang background investigation and other selection methods. Background check diperlukan untuk memverifikasi informasi kandidat dan untuk mengungkap informasi yang berpotensi negatif atau bisa merusak. Nah, sebuah survei menunjukkan bahwa 23% dari 7.000 resume eksekutif itu berisi informasi yang berlebihan atau salah, sehingga background check ini diperlukan. Nah, bagaimana melakukan proses background check? Bisa dilakukan melalui verifikasi telepon kepada perusahaan tempat kandidat bekerja saat ini atau perusahaan tempat kandidat bekerja sebelumnya. Bisa juga dengan melakukan searching melalui web dan sosial media dari kandidat, juga dengan menggunakan jasa pre-employment information service. Jadi sudah banyak sebenarnya konsultan-konsultan yang menyediakan jasa background check. Metode seleksi lainnya yang bisa digunakan adalah pengujian poligraf dan kejujuran, bisa juga dengan grafologi, ini dengan melihat tulisan tangan ya untuk melihat aspek kepribadian kandidat, bisa dengan alat deteksi kebohongan. Nah, ada juga proses seleksi yang melibatkan tes fisik dan screening penyalahgunaan zat-zat adiktif ya atau terlarang. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan rekan yang lain untuk melanjutkan presentasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi untuk kelompok kami, yaitu proses rekrutmen karyawan yang diterapkan di PT Telkom Indonesia. Nah, untuk bab berikutnya, kita akan membahas tentang proses interview kandidat. Dalam proses perekrutan karyawan, proses interview atau wawancara adalah bagian yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan sumber-sumber yang berhasil kami kumpulkan dari internet, pengalaman interview dari para karyawan PT Telkom Indonesia dan anak-anak perusahaannya dan anak perusahaannya, maka dapat disimpulkan penerapan interview di PT Telkom Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, bila dilihat dari jenis-jenis interview berdasarkan struktur pertanyaan, maka terdapat penerapan 2 interview dengan jawab pertanyaan yang tidak terstruktur dan pertanyaan terstruktur. Untuk interview pertanyaan yang tidak terstruktur, biasanya berisi pertanyaan yang memicu kandidat untuk menceritakan tentang dirinya sendiri. Tidak ada standar jawaban yang benar dan salah, karena pasti setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, dari jawaban kandidat, itu dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Jenis pertanyaan ini biasanya diajukan oleh para interviewer yang merupakan bagian dari Human Resource Department, ya, bagian personalianya. Di sesi ini biasanya interviewer akan menilai karakter kandidat dari body language, bahasa tubuhnya, intonasi suara, dan ekspresi. Berikutnya juga terdapat interview dengan pertanyaan yang terstruktur. Di interview ini ada setiap pertanyaan yang dijadikan acuan oleh interviewer. Dalam hal ini ada para senior, para user dari rekrutmen baru di PT Telkom Indonesia, di mana list pertanyaan tersebut dijadikan acuan untuk memastikan tidak ada pertanyaan yang terlewat. Biasanya tipe-tipe pertanyaan di sini adalah pertanyaan yang menggali kemampuan akademis, kemampuan teknis, pengalaman kerja, dan kemampuan manajerial para kandidat. Dan yang tidak bisa dilupakan juga adalah pertanyaan tentang pengetahuan kandidat atas PT Telkom Indonesia, baik itu produknya,
manajemennya, atau isu-isu update terkini tentang PT Telkom Indonesia. Nah, biasanya pertanyaan jenis ini digunakan oleh user akhir dari rekrutmen baru tersebut. Berikutnya berdasarkan dari isi interview. Nah, berdasarkan dari isi interview, terdapat interview untuk pertanyaan yang situasional, di mana kandidat ditanyakan reaksi menghadapi suatu situasi tertentu yang mungkin belum terjadi. Ya, di sini untuk PT Telkom Indonesia yang sangat jelas adalah menggunakan job related interview, di mana para kandidat ditanyakan tentang pengalaman kerja di masa lalu yang relevan dengan pekerjaan yang dia lamar saat ini di PT Telkom Indonesia. Terus juga seperti disinggung di awal, bagaimana pemahaman kandidat rekrutmen baru ini terhadap isu terkini dan hal-hal yang terkait dengan PT Telkom Indonesia. Juga ditanyakan pertanyaan untuk menilai tingkat toleransi kandidat terhadap stres, ya, yang biasanya dikenal dengan istilah stress interview. Nah, lalu yang ketiga adalah tipe ketiga dari interview adalah bagaimana interview tersebut dilaksanakan. Interview dilaksanakan bisa dengan face to face. Di sini ada dua, bisa dengan panel interview, di mana ada beberapa interview dengan satu kandidat, lalu interview massa, di mana ada tim interviewer dengan beberapa kandidat dalam sekali waktu. Nah, terus lalu juga ada interview tanpa face to face, bisa lewat telepon, komputer based, dan atau video interview, di mana di sini juga diterapkan di PT Telkom Indonesia. Berdasarkan salah satu sumber yang didapat berisi tentang pengalaman seorang karyawan PT Telkom Indonesia ketika dulu melalui proses interview, mereka para calon karyawan baru dihadapkan pada dilakukan online interview. Ya, online interview ini dilakukan pada tahap seleksi di tahap kedua. Pihak Telkom melakukan online interview, di mana Telkom akan mengirimkan PT Telkom Indonesia, bagian personalianya akan mengirimkan informasi detail pelaksanaan online interview kepada peserta rekrutmen, ya, berupa aplikasi dan link yang digunakan serta jadwal interview. Lalu, kandidat yang akan online interview tersebut wajib memastikan jaringan saat online interviewnya berlangsung itu dapat berjalan lancar dan tampil sebaik mungkin. Nah, Telkom memberikan fasilitas untuk mengadakan online interview ini di kantor Telkom di beberapa kota, di cabang kantor Telkom. Tetapi harus melalui proses booking karena kuota yang terbatas. Nah, booking fasilitas ini dilakukan secara online di website Telkom. Bila jaringan kandidat terputus-putus ketika melakukan online interview, maka interview akan dilanjutkan dengan telepon. Nah, online interview ini berlangsung selayaknya interview pada umumnya. Materi online interview seputar pengalaman pendidikan, pengalaman kerja bila ada, motivasi kerja di PT Telkom Indonesia, mengapa kandidat melamar atau mengajukan aplikasi sebagai karyawan baru di PT Telkom Indonesia. Juga ditanyakan tentang pengetahuan umum tentang PT Telkom Indonesia, tentang produk-produknya, tentang isu-isu manajemen yang terkait, seperti itu. Nah, dalam proses online interview ini, interviewer akan menilai, mencatat, menanggapi, dan mereview hasil online interview sebagai bagian dari asesmen penerimaan karyawan baru, sebelum kemudian berlanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya itu juga berupa interview face-to-face atau panel interview. Di sini, penjelasan di sini dapat dilihat bahwa PT Telkom Indonesia menerapkan beberapa metode dari interview, how to conduct interview. Mereka melakukan panel interview, melakukan phone interview juga bila kondisi memaksa, lalu juga melakukan web-based video interview melalui online interview tadi. Demikian presentasi dari saya untuk materi interview karyawan PT Telkom Indonesia. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Santi. Terima kasih. Baik, saya akan meneruskan dari rekan saya Meli tadi.
Selanjutnya adalah tahapan melakukan wawancara yang efektif. Jadi menurut buku Deisler dalam bukunya Human Resource Management ada 7 tahapan cara melakukan wawancara yang efektif. Yang pertama adalah know the job. Interviewer mempelajari lebih lanjut mengenai posisi pekerjaan yang sedang dilakukan seleksi penerimaan. Salah satunya adalah dengan mempelajari job descriptions-nya. Yang kedua adalah menyusun pertanyaan-pertanyaan interview. Jadi pertanyaan interview disusun terlebih dahulu mengikuti tugas dan tanggung jawab dari posisi yang sedang dicari tersebut, lalu dibuat juga beberapa case study atau situational questions atau juga behavioral questions. Lalu interviewer menggunakan pertanyaan yang sama untuk seluruh kandidat. Lalu interviewer juga sudah menyiapkan benchmark answers atau ideal answers atau jawaban yang baik, jawaban terbaiknya, dan sudah menyiapkan skornya. Lalu lebih baik menggunakan formulir wawancara atau interview form. Lalu yang ketiga adalah melakukan persiapan sebelum interview. Jadi sebelum interview sebaiknya interviewer melakukan atau mempelajari resume-resume dari kandidat tersebut, dan juga pada saat proses interview menggunakan ruangan khusus untuk interview. Yang keempat adalah membina hubungan baik dengan kandidat. Jadi walaupun di pihak interviewer, tapi tetap harus melakukan interview dengan sopan dan sesuai norma-norma yang berlaku. Yang kelima adalah menggali potensi kandidat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Inti dari interview adalah menggali potensi kandidat dan kecocokan kandidat tersebut di perusahaan. Yang keenam, jangan lupa untuk melakukan pencatatan. Lalu yang ketujuh adalah mengakhiri interview dengan suasana yang positif. Setelah proses rekrutmen selesai, tiba saatnya memberikan penawaran pekerjaan kepada kandidat. Ada 2 hal yang ditawarkan. Yang pertama adalah job offer. Job offer itu pada job offer itu tertulis berbagai informasi basic atau dasar seperti berapa gajinya, apa saja benefitnya, bagaimana ketentuan mengenai cuti, dan lain-lain. Pada kontrak di kontrak tertulis beberapa hal seperti misalnya durasi dari pekerjaan tersebut, misalnya 3 tahun. Di kontrak tersebut juga ada aturan-aturan mengenai resignation, mengenai pesangon, dan lain-lain. Jadi bedanya di job offer dan kontrak, pada job offer itu employer dan employee sama-sama simbiose mutualisme. Jadi pada employment relationship is at will, sementara pada kontrak ada durasi tertentu yang dinyatakan di situ. Oke, kalau kita lihat di case study kita PT Telkom, pada laman Telkom Corporate University diperoleh keterangan proses wawancara pada PT Telkom. Jadi yang pertama, para pewawancara terdiri dari senior leaders dan psikolog yang siap mewawancari calon karyawan serta menggali informasi detail tentang kompetensinya. Sejumlah pertanyaan telah dipersiapkan untuk dijawab secara tepat. Jadi kurang lebih sudah sesuai dengan teori tadi. Mereka sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan di dalam ruangan tertutup secara face to face. Nah, ini juga sesuai dengan prinsip tadi bahwa wawancara dilakukan di ruangan khusus. Ada lebih kurang 10 ruangan khusus yang disediakan. Tahapan seleksinya meliputi seleksi yang mengeksplor tentang new ways of recruit, observe behavior, culture fitness, dan lain-lain. Ini juga kurang lebih sama dengan yang disampaikan di teori barusan, bahwa pada saat proses seleksi banyak mengeksplor tentang behavior kandidat tersebut, apakah kandidat tersebut fit terhadap culture organisasi, dan lain-lain. Lalu para calon karyawan juga harus mempersiapkan diri dengan disiplin ilmu yang dimilikinya, dan lain-lain. Oke, kalau kita lihat, Telkom sangat committed dengan kesetaraan gender dan kesempatan kerja. Kalau kita lihat di tabel ini yang kami ambil dari laporan tahunan tahun 2019, di tahun 2019 jumlah wanita yang direkrut melebihi di tahun 2018 dan 2017. Jadi total jumlah wanita yang direkrut pada tahun 2019 adalah 231 orang. Di tahun 2018 adalah 212, dan sebelumnya lebih sedikit lagi, itu 160 orang. Jadi kalau dilihat di sini sudah ada kesetaraan gender pada saat rekrutmen.
Juga pada posisi manajerial di band 1, band 2, dan band 3 di tahun 2019 jumlah wanita sudah cukup banyak, ada 439 orang, yang ini meningkat 20 orang dibanding tahun 2018, yaitu 2018 itu ada 419 orang. Dan ini juga sudah meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 371 orang di tahun 2017. Demikian dari kami, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai training and developing employees. Orienting and onboarding new employees. Tujuan employee orientation adalah untuk memberikan informasi kepada karyawan baru, informasi yang diperlukan serta menimbulkan keterikatan secara emosional kepada perusahaan. Pada PT Telkom sendiri, orientasi bertujuan untuk menjelaskan purpose Telkom dan alasan Telkom itu harus ada, menjelaskan visi misi Telkom, menjelaskan core values BUMN, pembinaan karakter untuk jiwa Korsa dan untuk mengenalkan seperti apa dan bagaimana Telkom, serta untuk karakter building untuk membentuk pribadi yang mempunyai kemampuan integritas dan karakter yang tangguh dalam diri insan pegawai Telkom. Proses orientasi dan onboarding pada PT Telkom, yang pertama adalah karakter building atau bintal selama 1 minggu, kedua adalah in-class orientation, yaitu pendalaman materi di Telkom Corp University selama 1 bulan, on the job training selama 1 bulan, serta bintal fisik selama 3 minggu. Ini berdasarkan Great People Training Program ke-12 pada Agustus 2020. Overview of the training process. Setelah orientasi, maka diperlukan training untuk memberikan skills yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan. Di Telkom sendiri pada program Great People Training Program terdapat on-the-job training yang berlangsung selama 1 bulan, di mana lokasi penempatan calon karyawan PT Telkom akan disebar di seluruh wilayah kerja untuk belajar mengenai tugasnya sesuai dengan bidangnya. Misalnya, customer service akan belajar melaksanakan micro-demand survey, validasi data, dan lain-lain. Dalam melaksanakan training ini, ada satu metode yang sering digunakan, yaitu DAD 5 Steps Training Process. Yang pertama, analyze the training needs, design the overall training program, yang ketiga, develop the course, kemudian implement training, dan yang terakhir adalah evaluate the course effectiveness. Yang pertama adalah conducting the training needs analysis. Ada beberapa metode yang digunakan sesuai dengan tujuan analisisnya. Yang pertama adalah strategic training needs analysis, kemudian current training needs analysis, kemudian yang kedua task analysis for analyzing new employees training needs. Yang keempat adalah competency profiles and models in training and development, dan yang terakhir adalah performance analysis. Pada PT Telkom sendiri, training needs analysis yang digunakan adalah strategic training needs analysis, yaitu pada saat PT Telkom membuka ekspansi anak perusahaan baru, misalnya IndiHome, maka diperlukan strategic training needs analysis untuk mentraining karyawan-karyawan IndiHome, baik dari manajerial sampai ke karyawan teknis. Kemudian yang kedua adalah current training needs analysis. Ini untuk pegawai yang sudah existing, yang underperform, dan juga untuk karyawan baru. Ini berdasarkan training needs analysis online serta customer complaints. Yang ketiga, task analysis for analyzing new employees training needs. Ini dilakukan dengan OJT. Kemudian yang keempat adalah performance analysis. Ini dilakukan dengan penilaian sasaran kerja individu dan absensi online. Ini untuk training needs analysis ini dapat diakses melalui portal karyawan Telkom serta dengan menggunakan ACI atau Assessment Center Indonesia, yaitu anak buah perusahaan Telkom. Tahapan dari AD5 Steps Training Process yang kedua adalah design the overall training program. Tujuannya adalah untuk merencanakan keseluruhan program training, termasuk tujuan, metode, dan evaluasi program. Issues pada desain overall training program ini adalah yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua, menciptakan lingkungan yang memotivasi, ketiga, membuat pembelajaran menjadi meaningful, keempat adalah membuat agar transfer knowledge-nya ini menjadi lebih mudah dan jelas, kemudian adalah reinforce the learning, dan kemudian yang terakhir adalah memastikan bahwa hasil dari pelatihan ini dapat diaplikasikan ke pekerjaan sehari-hari. Nah, pada PT Telkom sendiri ada beberapa training program yang ada, yaitu Great People Training Program, Great People Development Program, Great People Management Program, Great People Internship Program, dan Global Talent Program. Tahapan ketiga dari DAD 5 Steps Training Process adalah develop the program. Ini merupakan penyusunan konten dan material program, termasuk pemilihan metode pelatihan, serta peralatan dan material pelatihan yang diperlukan.
Konten pelatihannya dapat dibuat khusus oleh perusahaan, namun bisa juga mengambil sumber lain secara online dan offline. Setelah didesain, disetujui, dan dikembangkan, manajemen dapat mengimplementasi program dan mengevaluasinya. Pada PT Telkom, biasanya program ini didevelop oleh Telkom Corp University. Kemudian tahapan keempat dari ED5 Steps Training Process adalah Implementing the Training Program. Ada 14 jenis training program. Yang pertama, on the job training. Di Telkom sendiri dilaksanakan selama 1 bulan pada awal setelah orientasi. Kemudian yang kedua, apprenticeship training. Di Telkom sendiri ada Great People Internship Program serta praktek kerja lapangan. Ketiga, informal learning. Keempat, job instruction training. Pada Telkom ini misalnya ada tahapan instalasi fixed line atau IndiHome. Kelima adalah lectures yang biasanya kalau di Telkom dilaksanakan di Telkom Corp University. Yang keenam adalah program learning, yang ketujuh behavior modeling, kedelapan audiovisual based training, kesembilan vestibular training, kesepuluh electronic performance support system, yang ke-11 adalah video conferencing, misalnya adanya live webinar. Kemudian yang ke-12 adalah CBT atau computer based training. Di sini misalnya saja ada digital learning yang sudah dilengkapi dengan video, audio, dan simulasi. Kemudian yang ke-13 adalah simulated learning and gaming, jadi penggunaan simulasi dan permainan. Misalnya pada program manajemen programnya Telkom ini ada board game untuk peserta. Kemudian yang ke-14 adalah lifelong and literacy training teknik. Di sini adalah learning experiences berkelanjutan. Jadi pada PT Telkom ada Great People Scholarship Program di mana PT Telkom mengencourage karyawannya untuk melanjutkan pendidikan. Baik, selanjutnya dari pembahasan Training and Developing Employees adalah Implementing Management Development Program. Adapun penjelasan mengenai Management Development yaitu usaha perusahaan untuk meningkatkan kinerja manajerial dengan mengembangkan pengetahuan, perubahan sikap, atau peningkatan keterampilan. Management Development Program ini sangat penting karena beberapa alasan. Salah satunya adalah memastikan keberlangsungan suatu perusahaan agar dapat terus beroperasi dengan mempersiapkan karyawan dan manajer yang menjabat saat ini untuk berkembang ke posisi tingkatan yang lebih tinggi dengan mudah. Salah satu cara yang diterapkan oleh Telkom adalah succession planning dengan programnya yaitu Fast Track. Fast Track sendiri adalah program yang dibuat agar karyawan dapat membuat perencanaan karirnya dan juga perencanaan suksesi dengan menyesuaikan pada minat karyawan serta kebutuhan perusahaan. Seperti yang bisa dilihat pada presentasi, dari Fast Track sendiri, tampilan pertamanya adalah Employee Career Plan. Pada Employee Career Plan ini, karyawan dapat menunjukkan minat karir yang diinginkan. Selain itu, karyawan juga bisa membuat catatan yang menjelaskan dengan rinci mengenai perencanaan karirnya. Kemudian, akan diarahkan menuju page My Career Plan, di mana karyawan dapat melihat rencana karir yang dibuat olehnya, tapi juga dibuat oleh manajernya atau pemegang suatu posisi tertentu. Lalu, untuk off-the-job management training dan development teknik, pada buku dijelaskan ada beberapa. Yang pertama ada case study method, management games, outside seminars, university-related programs, role-playing, corporate university, dan executive coach. PT Telkom sendiri memiliki corporate university. Adapun dibuatnya corporate university oleh Telkom agar digunakan sebagai sarana yang dibuat untuk mencapai misi dari perusahaan, yaitu dengan menyelenggarakan kegiatannya yang dapat menunjang pembelajaran baik dalam individu maupun organisasi untuk membentuk Center of Excellence. Atau dengan kata lain, Telkom dapat mencapai keunggulan berkat sumber daya manusianya. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai Managing Organizational Change Programs, di mana apabila suatu organisasi mengalami perubahan atau change, akan memiliki dampak terhadap beberapa aspek, yaitu strategi perusahaan tersebut, culture perusahaan, struktur perusahaan, teknologi, dan juga sikap serta keterampilan karyawan-karyawan dari perusahaan tersebut. Pada buku juga dijelaskan mengenai proses dari perubahan oleh Lewin, di mana proses pertama ada proses unfreezing. Pada proses ini terjadi usaha untuk mengurangi kekuatan yang membuat status quo saat ini bertahan. Misalkan dengan menunjukkan permasalahan dihadapi kepada orang-orang agar dapat mengetahui bahwa kebutuhan untuk perubahan
sangat penting. Lalu proses yang kedua adalah moving, di mana mengembangkan perilaku baru, nilai dan sikap baru yang biasanya dapat tercapai melalui training organisasi atau juga team building. Lalu tahapan ketiga adalah rephrasing, di mana perusahaan menciptakan reinforcement agar organisasi tidak kembali menggunakan cara terdahulu dalam mengerjakan sesuatu. Ya, untuk PT Telkom sendiri mengalami beberapa perubahan fase. Dapat dilihat juga dari visi dan misi. Untuk visi dan misi sekarang adalah sebagai berikut. Karena visi Telkom menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat, maka misinya juga salah satunya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur. Untuk membangun infrastruktur dibutuhkan tenaga berupa teknisi-teknisi. Kami melakukan interview kepada salah satu mantan karyawan Telkom Akses, di mana Telkom Akses ini banyak merekrut teknisi-teknisi untuk IndiHome dan juga Telkomsel. Dari hasil wawancara tersebut, responden kami menyebutkan bahwa Telkom pernah mengubah strategi mengenai keterampilan para teknisi yang harus dipenuhi dari yang tadinya hanya memiliki beberapa spesifikasi untuk teknisi tertentu, menjadi satu teknisi harus bisa menguasai semuanya, misalkan dari mulai pemasangan, pemeliharaan, hingga migrasi dan lain-lain. Sehingga Telkom Akses harus membuat pelatihan yang dapat menunjang tujuan tersebut. Untuk pembahasan terakhir dari training and developing employees adalah mengevaluasi training-training yang telah terlaksana. Dari buku juga dijelaskan ada beberapa hal yang bisa diukur dalam melakukan evaluasi terhadap training, dari reaksi partisipan, lalu apa yang dipelajari oleh peserta training selama menjalani program training, dan juga seberapa jauh perilaku yang diinginkan muncul pada saat bekerja. Lalu dijelaskan juga ada 4 kategori dasar dari hasil pembelajaran, yaitu reaction, learning, behavior, dan result. Reaction sendiri untuk melihat atau mengevaluasi reaksi peserta terhadap program training, dan learning itu untuk menguji peserta mengenai prinsip, keterampilan, dan juga fakta-fakta yang harus dipelajari selama training. Untuk behavior sendiri ingin melihat apakah terdapat perubahan perilaku yang ditampilkan saat bekerja setelah menyelesaikan training. Lalu yang terakhir untuk result atau hasil, yaitu hal apa saja yang sudah diperoleh berdasarkan tujuan pelatihan yang dibuat. Kami mencoba membuat hubungan mengenai evaluasi training berdasarkan hasil wawancara juga. Jadi di Telkom Akses ini untuk mengevaluasi training hanya digunakan untuk pre dan post test, yaitu untuk melihat perkembangan pengetahuan peserta training yang diterapkan oleh Telkom Akses. Tetapi untuk pre dan post test sendiri dilakukan dalam hari yang sama, tidak ada rentang waktu atau periodenya, atau dalam kata lain bukan timestamp. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat malam.